Waalaikumsalam, masuk Firka. Silakan duduk Firka. Gimana kabar Firka? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Ini jam istirahat kan ya? Iya. Jadi nggak mengganggu kegiatan kelas kan Pak Guru? Enggak, Pak. Firka tahu nggak kenapa Pak Guru panggil? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ini gini Firka. Jadi Pak Guru saat ini sedang merekap hasil kerja 1 semester kelas kalian dan waktu Pak Guru buka hasil kerja proyek di kelas kalian, Pak Guru melihat indikasi di pekerjaanmu di sini. Di sini sepertinya kamu tidak ikut kerja kelompok, benar apa tidak? Saya ikut, Pak. Ikut ya, ikut kerja kelompok. Ikut pengambilan video apa enggak? Ikut, Pak. Ikut ya. Oke, ini kan laporan yang kamu kerjakan di LMS ya. Kita buka aja. Nah, di sini kelihatan normal sih, normal aja, yaitu ini kerja proyek kabel FO ya, konfigurasi kabel FO. Setelah Pak Guru play, di sini kok ketemu hanya 4 personil aja lah. Kamu di mananya gitu? Saya jadi kameramen, Pak. Kameramen? Iya. Bukannya kameramen itu selfie? Kamu apa selfie yang jadi kameramen? Anu, Pak. Maaf, Pak. Saya nggak ikut kerja kelompok. Oh gitu. Jadi benar ya berarti ya data yang Pak Guru temukan bahwasanya terlihat di sini kamu tidak ikut kegiatan kelompok. Ini kelihatan nggak ada, kamu nggak ada, kemudian kameramennya selfie. Berarti kamu nggak ikut dalam kegiatan pengambilan video, betul ya? Oke. Tidak apa-apa pada dasarnya. Ya setiap manusia itu ada kesalahan. Banyak orang yang berbohong, tetapi berbohong dalam alasan tertentu. Berbohong untuk kebaikan itu boleh ya, tapi kalau berbohong dari membohongi diri sendiri dalam artian tidak mengerjakan tugas, sepertinya kurang tepat. Begitu ya Virga. Iya, Pak. Baik, yang perlu kita garis bawahi saat ini, kamu mengakui dengan sejujurnya bahwasanya kamu telah berbuat tidak jujur Iya, Pak. atau berbohong, gitu ya Virga. Pastinya dalam setiap kesalahan yang itu biasanya ada alasan-alasan yang menyertainya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kalau Pak Guru boleh tahu. Waktu kerja kelompok itu saya minder, Pak. Karena teman-teman saya lebih pintar semua. Oh gitu. Jadi merasa tidak pede Iya, Pak. bergabung dengan temannya gitu ya. Oke, perlu diketahui kenapa Pak Guru sengaja membuat kerja kelompok itu sebenarnya supaya sama-sama bekerja sama. Yang bisa itu mengajari yang belum bisa, yang sudah lebih tahu itu akan memberitahu yang belum tahu. Jadi kerja kelompok tugasnya untuk supaya bisa bekerja sama, berkolaborasi, menemukan inovasi bersama. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kalau kamu waktu itu merasa minder itu sebenarnya kurang tepat. Jadi di sini Pak Guru menanamkan jiwa kebersamaan, jiwa gotong royong, yang mana hasil karyanya nanti itu adalah hasil karya bersama yang notabene akan menjadi kebanggaan bersama. Itu tujuannya sebenarnya. Baik Virga, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kejujuran. Nggak mengerjakan tugas secara jujur, Pak. Oke ya, tidak mengerjakan secara jujur. Virga, sebenarnya Bapak yakin kamu itu bisa diandalkan karena pengalaman dari kelas 10, kelas 11, di kelas yang Bapak ampu kamu aktif dalam belajar. Kalau setelah lulus jadi apa? Pengen jadi apa Virga? Pengen jadi pengusaha IT, Pak. Pengusaha IT. Bagus sekali cita-citanya. Jarang sekali loh punya cita-cita seperti itu, biasanya jadi presiden, jadi dokter, tapi kamu malah jadi pengusaha IT. Nah, menjadi seorang pengusaha itu tentunya juga harus dimulai dari niat yang kuat, harus dengan kejujuran juga, harus belajar yang tekun, giat gitu. Kalau tidak jujur nanti tidak dipercaya orang dong, ya. Pak Guru berharap kamu tetap semangat belajar dan mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kamu menjadi sadar dengan sendirinya bahwasanya tindakan yang kamu telah lakukan tadi itu kurang tepat. Gitu ya, dan mudah-mudahan itu menjadi upgrading dari perbaikan perbuatanmu di kemudian hari.
Iya Pak, sekali lagi saya mohon maaf Pak. Saya berjanji tidak akan berbohong lagi. Oke, terima kasih Virga, luar biasa, dan semoga cita-citamu tercapai ya. Iya Pak. Oke, boleh kembali ke kelasnya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virga dari 12 TKJ 4. Perasaan saya setelah Bapak Agus melakukan segitiga restitusi, saya merasa lega karena saya kira setelah saya mengakui itu semua, Bapak Agus akan memberi hukuman. Ternyata Bapak Agus menasehati saya dan menyemangati saya agar menjadi lebih baik. Saya sangat senang dan saya berjanji akan selalu jujur untuk diri saya dan sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Ya, silakan Surya duduk. Gimana kabarnya Surya? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Iya. Dari kelas ini tadi ya? Iya. Oh, iya. Nggak ada kegiatan belajar kan? Sudah selesai semua. Sudah selesai Pak. Iya. Oke. Baik Surya. Kondisi sekarang sehat? Sehat. Baik-baik saja? Iya. Oke, alhamdulillah baik. Kira-kira Surya tahu nggak kenapa Pak Guru panggil sekarang di sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Iya. Oke. Begini Surya, Pak Guru itu mendapat informasi Ya. dari beberapa guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kamu. Ya. Bahwasanya laporannya adalah kamu ada beberapa tugas Ya. yang belum tuntas. Benar apa enggak itu? Ya? Tapi saya ingat saya sudah mengerjakan semua Pak. Sudah mengerjakan semua Iya. ya. Salah satu contoh nih dari satu Pak Guru dari Bapak Sujianto itu kan mengajar matematika. Iya. Katanya atas nama kamu itu ada 2 tugas yang belum selesai. Kemudian dari Ibu Win itu mengajar bahasa Indonesia. Itu kalau tidak salah ada tiga tugas yang kamu belum selesai. Dan kemarin saya ingat saya dari mata pelajaran saya sendiri saya juga ngajar kan. Iya. Itu ada 4 tugas malah kamu belum mengumpulkan semua. Bagaimana itu Ayu? Benar apa enggak itu datanya? Ya mungkin itu salah satunya benar. Salah satunya benar. Iya. Oke Surya. Oke. Tugas-tugas itu kan sebenarnya bagian dari proses pembelajaranmu di sekolah. Iya. Kalau Pak Guru tanya sebenarnya apa sih kendala dari kamu tidak mengerjakan tugas itu apa? Kan pasti ada alasannya kan ya? Kenapa Surya? Kalau soal kendala kemudian saat di rumah saya terlalu sering main game Pak. Main game. Oh, Iya. sering game apa itu yang disukai? Ya kalau sekarang masih booming-boomingnya kan ML Pak, Mobile Legends Mobile gitu. Legend. Iya. Oh, kamu suka juga itu ya? Iya. Oke. Terus kegiatannya itu kamu sendiri atau barengan teman-teman? Lebih banyak ke sendiri Pak. Pak sendiri. Iya. Berarti sepanjang hari itu Iya. pulang dari sekolah main game terus itu ya? Iya. Oh gitu. Sampai jam berapa di rumah mainnya? Seperti itu. Mungkin berhenti sampai jam 5 istirahat Baru mungkin. berhenti ya? Iya. Oh gitu. Berarti pulang dari sekolah itu kan jam 2:30. Iya. Kemudian sampai jam 5-an. Iya. Itu baru selesai. Rata-rata tiap hari begitu. Iya, Malam seperti itu. malam masih main juga. Masih Masih main mulai, juga? mulai lagi jam 8. Jam 8 ke atas. Oke. Baik, kurang lebih sepertinya Pak Guru sudah menangkap permasalahanmu. Iya. Ini kan menjelang mau akhir semester Surya. Iya. Menjelang mau akhir semester. Kalau diruntut dari 3 mapel aja, yang matematika tadi ada 2 tugas, bahasa Indonesia ada 3 tugas, saya sendiri ada 4 tugas, itu sudah ada 9 tugas, kamu belum selesai. Ini saya belum cross check dari di LMS, itu mungkin dari beberapa guru yang lain sepertinya mungkin bisa jadi kamu ada juga yang belum selesai tugasnya. Ada nggak kira-kira yang seperti ini? Ayo, ada mestinya. Iya, ada kan ya? iya. Nah, oke. Efeknya apa sih sebenarnya dengan kejadian seperti ini? Dengan kamu keasikan bermain game di rumah sepanjang waktu, iya kan? Iya. Efeknya. Kamu bagaimana? Apakah
kegiatan kamu itu benar apa tidak? Tidak, Pak. Tidak benar. Iya. Kenapa tidak benarnya? Ya mungkin karena saya terlalu banyak game, tanggung jawab saya terhadap tugas menjadi berkurang dan saya sering teledornya daripada tanggung jawabnya. Oh gitu. Berarti Iya. kamu sudah sadar sendiri, yakin dengan jawaban kamu? Iya. Bahwasanya ternyata dengan keasikan bermain game, waktumu habis untuk hal-hal yang tidak berorientasi sama penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru, sehingga nilaimu berantakan, tidak dapat nilai bahkan sebagian gitu ya. Baik, Surya, Pak Guru paham karena Pak Guru juga pernah seusia kamu, bahasanya di usia kamu, di usia remaja itu energinya itu kita itu full atau energi kita itu lebih, artinya kita pengen sebenarnya berbuat banyak hal di saat itu, dan kamu menganggap energimu itu tercover di main game tadi tanpa kamu sadari sebenarnya energimu tadi hanya kamu batasi hanya main game, padahal energi yang kamu miliki itu sebenarnya bisa diperuntukkan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Salah satunya adalah mengerjakan tugas, dimana salah satu tugas seorang pelajar adalah belajar. Sebenarnya tanpa bermain game, ataupun kamu sebenarnya bisa aja bermain game, tetapi kamu dengan membatasi waktu main game, kamu bisa mengerjakan tugas yang lain. Sebenarnya misalnya kamu pulang sekolah, bolehlah main game untuk enjoy kamu di rumah, untuk refreshing, tapi kasih batasan waktu. Kemudian kamu harus memiliki jadwal tertentu untuk mengerjakan tugas. Itu mungkin lebih bijak. Nah, jadi Pak Guru tidak menyalahkan di sini, hanya saja mungkin kamu kurang tahapan dalam pengaturan waktu efektif dalam kegiatanmu di rumah. Gitu ya, Surya? Iya. Baik, tadi saya menggarisbawahi bahwasanya kamu sudah apa istilahnya menyadari bahwasanya tindakan kamu dengan bermain game yang terlalu over jamnya tadi merugikan kamu sendiri di sisi penilaian kamu dari beberapa mata pelajaran gitu. Pak Guru hanya pengen lebih meyakinkan lagi keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Keyakinan yang saya langgar sama ini mungkin soal itu, Pak, lebih pentingnya ke tanggung jawab saya. Sebagai Ya. siswa seharusnya belajar mengerjakan tugas, tapi saya lalai akan semua hal itu. Oke, Surya. Baik, terima kasih. Kamu sangat paham maksud Pak Guru, dan Pak Guru memahami itu, dan Pak Guru yakin kamu benar-benar yakin dengan apa yang kamu sampaikan tadi ya. Iya. Bahwasanya kamu lalai dalam tanggung jawab sebagai seorang pelajar yang mestinya orientasinya adalah belajar terlebih dahulu. Oke, saya yakin Surya, kamu sebenarnya anak yang bisa dibanggakan karena selama Pak Guru mengajar di kelas pun kamu aktif, bahkan hiperaktif, maksudnya lebih dari yang lain. Itu saya melihatnya saat kamu benar-benar enjoy dari apa yang kamu kerjakan. Saya berharap kamu juga begitu dengan yang pelajaran yang lain, dan Pak Guru berharap dengan pertemuan kita hari ini kamu akan mengalami upgrading, akan merubah mindset kamu untuk hal-hal yang lebih baik, di mana usia-usia produktif kamu itu jauh lebih baik bila dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat atau lebih produktif. Gitu Surya. Oke. Terima kasih Pak atas support dan sarannya, dan sebelumnya saya minta maaf lagi akan kelalaian saya dalam tugas dalam sekolah ini. Ya, saya terima kasih sebanyak Pak atas dukungan jenengan. Janji? Ya, janji. Saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya akan berjanji akan menjadi sosok yang akan lebih bagus dari sebelumnya. Oke. Terima kasih banyak Surya. Pak Guru bangga atas kehadiranmu di sini, dan semoga sukses Ya. dan semoga meraih apa yang kamu cita-citakan. Terima kasih Pak. Bisa kembali ke kelas Surya? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suranada dari kelas 11 TKJ 4. Setelah saya mengikuti segitiga restitusi, saya merasa sangat senang bahwa sebelumnya saya mengiranya Bapak Agus Setyo akan memarahi saya karena saya
lalai akan tugas saya dan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa. Akan tetapi di balik itu semua ternyata Pak Agus memberikan saya banyak motivasi dan saran-saran yang membuat saya bisa merubah mindset saya menjadi lebih bagus ke depannya. Dan dari ini semua saya berjanji terhadap Pak Agus juga bahwa saya tidak akan lalai lagi akan tugas saya dan saya akan lebih tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh para guru.